Halo sahabat Mira Aset, selamat tahun baru 2021. Kembali lagi dengan saya Hafizan Azani dalam acara KBSA. Kamu beli saham apa? Di minggu pertama tahun 2021, kita kedatangan technical analis Mira Aset, Saudara Agung. Halo Pak Agung, apa kabar? Baik Pak Hafizan. Selamat tahun baru sahabat Mira Aset Sekuritas Indonesia. Selamat tahun baru. Pak Agung, kalau kita lihat nih ya Pak Agung, di IHSG, minggu pertama ini kenaikannya tuh cukup signifikan. Ya. Bisa berikan insight dan update terkini mengenai perkembangan IHSG di minggu ini. Baik Pak Hafizan. Di awal minggu penutupan IHSG ada di 6.104 dan di akhir Jumat ini yaitu di closing di level 6.257. IHSG sempat menyentuh titik tertinggi yaitu 6.275. Pergerakan market secara volatile ini ada di beberapa sektor yaitu mining subsektor logam dan agriculture ada di subsektor plantation serta properti ada di subsektor construction. Demikian Pak Hafizan. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Agung. Pak Agung tadi Pak Agung kan menyampaikan bahwa terdapat beberapa sektor yang pergerakannya cukup bervariasi. Bisa berikan insight kepada sahabat Mira Aset mengenai faktor-faktor apa saja dan sentimen apa saja baik dari global maupun domestik yang mempengaruhi IHSG kita di minggu ini. Baik Pak Hafizan, untuk pergerakan dari harga komoditi di satu pekan ini, pergerakan masih sisi positif yaitu dari CPO, nikel, timah, dan minyak. Untuk batu bara atau coal ini mengalami penurunan yaitu sebesar 0,61%. Untuk data ekonomi global di sini untuk PMI Cina itu ada di level 51,9. Ini ada di Desember 2020 mengalami penurunan dibandingkan November, ya ini sebesar 52,1. Untuk manufaktur US ini ada di level 57,1 untuk Desember 2020, naik dibandingkan bulan November 2020 yaitu senilai 56,7. Untuk minyak sendiri OPEC yaitu Sekretaris Jenderalnya Muhammad Barkindo menyampaikan perkiraan naik untuk minyak sebesar 5,9 juta barrel per hari. Ini menjadi 95,9 juta barrel per hari untuk tahun 2021. Dan OPEC juga melihat akan adanya pemotongan produksi terpengaruh dari COVID-19 ini sebesar 500.000 barrel per hari ada di awal tahun ini. Untuk kondisi politik di Amerika Serikat terjadi ketegangan antara Partai Demokrat dan Republik yang di pemilihan umum Georgia yang kita bisa ikutkan beberapa akhir pekan ini menjadi suasana tegang meskipun tidak berpengaruh terhadap kemenangan dari Joe Biden dan ini semoga tidak memberikan efek buruk buat market dan politik Amerika di tahun ini. Untuk perkembangan COVID di Inggris yang akan mengalami lockdown ini memberikan paket stimulus senilai 4,6 miliar pound setara dengan 6,2 miliar US dollar. Ini untuk mengatasi pengusaha-pengusaha yang akan mengalami lockdown di Inggris yang dalam minggu ini yang melanda negara tersebut. Menteri Keuangan Rishi Sunak mengatakan perusahaan retail, perhotelan, rekreasi yang bisa untuk mengajukan klaim hibah senilai 9.000 pound dalam membantu kinerja usaha mereka. Untuk di domestik, dari data ekonomi yang dirilis BPS, ini mencatat inflasi di bulan Desember 2020 itu sebesar 0,45% month of month. Angka ini lebih tinggi daripada inflasi bulan November 2020 yaitu sebesar 0,28 month of month. Secara tahunan atau inflasi Desember tercatat yaitu 1,68 year on year. Dari data ekonomi selanjutnya mengenai industri manufaktur yang semakin membaik di akhir tahun 2020 ini, yaitu dengan naiknya permintaan pesanan baru, IHS Market mencatat di sini PMI-nya manufaktur Indonesia di bulan Desember 2020 sebesar 51,3 atau naik sekitar 50,6 dibandingkan
bulan November 2020. Pemerintah sendiri sudah merevisi alokasi anggaran dalam penanganan COVID-19 melalui pemulihan ekonomi nasional yang sebelumnya ditetapkan 372,3 triliun kini menjadi 403,9 triliun. Untuk masalah dari sisi batu bara, di sini pemerintah menetapkan pembebasan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau domestic market obligation di tahun 2020 ini. Ketua Komite Pemulihan Nasional Bapak Airlangga Hartarto juga menyampaikan untuk dimulai tanggal 11 Januari 2020 akan melakukan PSBB ketat kembali. Ini akan berlaku yaitu WFH sebanyak 75% dan protokol untuk kegiatan belajar mengajar masih dengan daring. Sementara tempat-tempat ibadah dan jam operasional restoran atau mall itu dibatasi hingga jam 19.00 WIB. Pak Agung, terima kasih nih update-nya. Nah, Pak Agung, sekarang kita mulai masuk ke informasi seputar emiten ya. Biasanya di bulan pertama ya, tahun 2021 yaitu di bulan Januari, emiten ini sudah mulai merencanakan aksi korporasinya yang akan dilakukan di tahun 2021. Nah, untuk tahun ini, apakah sudah ada emiten yang melakukan aksi korporasi di minggu pertama tahun 2021 ini? Ya, baik Pak Bizan. Ini terpengaruh juga di awal tahun, biasanya ada Januari Effect. Sentimen positif ini di sini kalau kita ikutkan ada MNC Capital Indonesia dengan kode sahamnya BCAP, perusahaan dari grup MNC, ini telah mencapai kesepakatan untuk akuisisi mayoritas saham Auerbach Gratian Company, ini broker saham yang berpusat di New York, yang melengkapi untuk kegiatan usahanya modal MNC Sekuritas. Tidak hanya bisa berdomisili di Indonesia, tapi juga menjangkau hingga komunitas investasi global. Dan untuk aksi korporasi di sini ada Buyung Putra Sembada dengan kode sahamnya HOKI, ini menggelar aksi korporasi yaitu stock split 1:4 yang akan menunggu persetujuan dari RUPS luar biasa yang akan digelar 27 Januari 2021. Lanjut lagi dengan informasi MNCN, yaitu Media Nusantara Citra, yang membuktikan di akhir tahun kemarin siaran mereka dari grup MNC ini yaitu RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews memberikan audiens ini atau prime time dari jam 18 hingga 22 ini menembus angka yang signifikan dari sisi jam tayang. Dan untuk konstruksi kita masuk di Waskita Karya yaitu WSKT, emiten yang fokus di energi terbarukan yaitu Tera Asia Energi yang sudah melakukan kerjasama penandatanganan Master of Agreement untuk proyek pembangkit listrik tenaga mikro hydro senilai 12,5 triliun rupiah. Untuk sisi perusahaan gas negara ini ada sedikit berita yang kurang mengenakan, yaitu terkena sengketa pajak senilai 3,06 triliun rupiah yang perihal dari Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali dari Direktorat Jenderal Pajak periode 2019. Untuk saham-saham yang IPO dan sudah listing di bursa di awal tahun, yaitu FAP Agri atau dengan kode FAPA, ini sudah listing di awal tahun ini, Januari tanggal 4, dengan 2 hari pergerakan dari Senin dan Selasa mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu 35,8% dengan harga listing yaitu di 1.840. Di periode kedua yang hari Selasa juga yang listing yaitu PT DCI Indonesia atau dengan kode DCII, ini resmi juga dengan harga 420 dengan melepas 357,56 juta saham baru yang setara sekitar 15% dari modal di store. Ini menghimpun dana dari IPO senilai 157,17 miliar rupiah. Untuk yang akan rilis di akhir bulan ini Januari 2021 yaitu Widodo Makmur Unggas
ini akan melepas sekitar 35% saham untuk menilai emisi, yaitu mengejar angka 1,8 hingga 2 triliun rupiah. Demikian Pak Hafizan. Thank you update emitennya nih Pak Agung. Pak Agung, sekarang kita masuk ke pergerakan dana asing. Ya. Kalau saya lihat di minggu pertama ini, pergerakan dana asing sepertinya cukup deras ya masuk ke pasar modal Indonesia. Nah, ini bisa berikan update-nya nggak sih kepada sahabat Mirae Asset terkait pergerakan dana asing di pasar modal Indonesia di minggu ini? Ya, pergerakan asing dalam satu pekan ini posisi kalau kita rekap dari satu pekan ini, asing melakukan posisi net buy senilai 2.658 miliar. Ini terjadi posisi asing net sell hanya di hari Rabu, itu senilai 698 miliar. Untuk saham-saham yang asing ambil posisi sell atau penjualan, yaitu Timah, BFI Finance Indonesia, Waskita Karya, Summarecon Agung, dan Delta Dunia Makmur. Sedangkan untuk asing akumulasi buy, saham-saham yang asing lakukan beli, yaitu masih banyak di sektor perbankan, telekomunikasi, dan sektor otomotif. Untuk sektor perbankan di sini BCA menargetkan penyaluran kredit bisa tumbuh untuk tahun 2021 sekitar 4 hingga 6%. Untuk sektor komunikasi di sini Telkom rencananya membangun jaringan base transceiver station, dan untuk sektor otomotif Astra International ini menyiapkan belanja modal atau capex sebesar 1,5 triliun rupiah untuk periode 2021. Pak Agung tadi kan udah masuk tuh saham-saham yang diakumulasi oleh investor asing. Ya. Nah, sekarang balik nih, kita lihat nih. Apa saja sih saham-saham favorit yang diakumulasi oleh investor di YP, di Mirae Asset sendiri? Baik, Pak Hafizan. Untuk saham-saham yang posisi investor Mirae Asset Sekuritas Indonesia lakukan pembelian, di sini ada perusahaan gas negara, Aneka Tambang, Waskita Beton Precast, Unilever Indonesia, dan Jasa Marga. Untuk perusahaan gas negara sendiri, berita negatif tadi menjadi angin segar buat investor kita mengakumulasi penurunan saham yang signifikan, yaitu pengaruh sengketa pajak yang senilai 3,06 triliun rupiah. Untuk Antam sendiri ini menjadi trigger berita positif, yaitu ikut di dalam proyek baterai listrik senilai 9,8 miliar US dollar atau setara sekitar 138,18 triliun rupiah. Pak, tadi kan kalau kita rekap dari awal ya, ternyata masih banyak peluang atas bursa saham di Indonesia di minggu ini nih. Iya. Nah, kita juga masih banyak peluang cuan dan peluang pergerakannya tuh masih dinamis meningkat. Iya. Nah, kalau untuk stock recommendation di minggu ini bisa kasih tips dan infonya nggak ke sahabat Mirae Asset? Baik, Pak Hafizan. Untuk di satu pekan ke depan melihat dengan informasi yang beredar dari pekan ini, itu kalau kita ikutkan dari aksi korporasi dan kebijakan stimulus dari SWF, kami coba melihat rekomendasi pertama, yaitu tadi aksi korporasi ada di saham Hoki dan emiten Antam, yaitu mengenai kinerja dari baterai listrik, dan Wika sendiri. Untuk pergerakan saham Hoki, kalau kita lihat closing di hari ini naik sekitar 0,45%, ditutup di harga 1095. Secara teknikal, posisi pivot baseline hari ini yaitu di 1105. Hoki sendiri di sini ada agenda aksi korporasi, yaitu akan melakukan stock split menunggu persetujuan dari RUPS luar biasa, yaitu di tanggal 27 Januari 2021. Ada beberapa sisi positif dari Hoki sendiri, yaitu telah selesai membangun pembangkit listrik tenaga kulit padi atau sekam, ini di Palembang, Sumatera Selatan, dan juga berencana untuk penambahan mesin atau mesin pengering, yaitu dryer mesin dan pemecah kulit, ini yang bertempat di Subang, Jawa Barat. Strategi lainnya untuk Hoki yaitu akan meningkatkan kapasitas produksi yang selama ini bergerak di per hari itu 75 ton per jam untuk tahun 2021 ini, dan bisa ditingkatkan hingga 2022 menjadi 95 juta ton per jam.
Untuk saham selanjutnya yaitu Aneka Tambang yang di hari kemarin Kamis itu mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 17,11%. Hari ini bergerak kembali di harga penutupan yaitu 2.600. Ini mengalami profit taking dari investor dengan posisi baseline hari ini ada di 2527. Emiten BUMN ini akan ikut dalam proyek baterai listrik senilai 9,8 miliar US dollar. Ini estimasinya sekitar 138,18 triliun rupiah dengan estimasi kurs di 14.100 per dolar Amerika. Bekerja sama pembangunan listrik ini dengan LQ Energy Solution. Ini merupakan pusat industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia. Ini akan kita lakukan di Indonesia, yaitu kerjasama dengan LG Energy Solution, listrik asal Korea dengan konsorsium BUMN. Yang terakhir, rekomendasi kami yaitu saham Wika Wijaya Karya yang hari ini juga ditutup naik 3,25% dengan harga closing 2.220. Dengan posisi technical pivot baseline ada di 2.133. Untuk informasi, Wijaya Karya menargetkan perolehan nilai kontrak baru senilai 40 triliun untuk di 2021. Ini naik 74% dibandingkan di tahun 2020 yang hanya 23 triliun. Nilai tersebut juga melampaui revisi dari 2020 yang ditetapkan sebesar 21,3 triliun. Beberapa pekerjaan ini juga akan menjadi target di 2021, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang tertunda terpengaruh dari COVID-19 di 2020. Demikian Pak Fizan. Oke, thank you Pak Agung. Terima kasih atas update stock recommendation-nya. Nah, kalau boleh tahu nih, saya ada pertanyaan khusus spesial buat KBSA minggu pertama tahun 2021. Dari ketiga stock recommendation itu, mana yang paling favorable buat dipilih sebagai sahabat Mirai buat menanggung cuan di tahun 2021 menurut opini Pak Agung? Baik Pak Fizan, kalau kita ikutkan melihat dari tiga saham rekomendasi tadi yang sudah saya sampaikan, itu saya lebih banyak melihat kecenderungan ada di Aneka Tambang. Pertama tadi karena adanya proyek baterai listrik dan ini juga terpengaruh terhadap pemanasan global. Jadi kita melihat tren ke depan lebih kepada ramah lingkungan. Mungkin sisi keduanya kita bisa ikutkan yang sedang ada aksi korporasi yang berpengaruh terhadap likuiditas pergerakan market. Saya lebih cenderung kepada hoki. PT Buyung Putra. Dan yang ketiga otomatis sudah pasti ada di Wijaya Karya. Itu Pak Fizan. Oke, terima kasih nih update-nya yang sangat valuable banget di minggu ini. Ya. Oke, teman-teman sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk terus menantikan tayangan-tayangan KBSA dan rekomendasi yang selalu berkualitas tiap minggunya dengan menekan tombol subscribe. Akhir kata, kami keluarga besar KBSA dan Mirai Aset mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan tetap happy cuan!